warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan pendidikan pemustakaan pemula mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2021. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati pustakawan dan staf Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Dan yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2021. Ini webinar. Ini webinar kok. Hari Minggu. Sebelum acara ini kita laksanakan, diharapkan kepada peserta untuk mematikan speakernya ya, untuk memute speakernya karena di sini menggema dia. Serius. Selamat datang kami ucapkan di Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Walaupun kita berjumpa secara virtual melalui Zoom meeting ini, kami harapkan adik-adik untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk adik-adik bisa melakukan peminjaman buku di perpustakaan nantinya. You then, where are you studying now? Karena banyak sekali di antara senior-senior adik-adik ini yang masih kebingungan dalam mencari buku, peminjaman buku, prosedur perpanjangan, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan untuk ikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhir. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita dengarkan pengantar dari Kepala UPT Perpustakaan. Kepada Bapak Nofizul Fikar, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Nabi besar, kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam penuh terang benderang. Dan kepada Allah kita bersyukur atas nikmatnya kita masih bisa diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat tatap muka, sehingga kita pada saat ini bisa melakukan aktivitas kegiatan pendidikan pemakai perpustakaan bagi mahasiswa baru yang season ini bagi mahasiswa FTIK, mahasiswa baru FTIK. Adik-adik semuanya yang kami banggakan, dan teruntuk kepada panitia juga saya mengucapkan terima kasih yang sudah bersusah payah melaksanakan acara ini. Dan acara ini sebenarnya sudah dimulai dari minggu kemarin, yang mana pesertanya dari mahasiswa FEBI, mahasiswa baru. Alhamdulillah telah berjalan lancar. Sekarang jadwal untuk mahasiswa FTIK yang setelah kita terima kemarin dan saat ini baru kita laksanakan. Ada di mahasiswa baru FTIK yang Bukit Tinggi. Ada di semuanya peserta pendidikan pemakai perpustakaan. Nanti adik-adik akan diberi sejumlah informasi-informasi yang berkaitan dengan layanan perpustakaan IAIN Bukit Tinggi, di mana kita di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi ini setelah atau sejak kita mendapat nilai A akreditasi kita, maka kami pengelola perpustakaan IAIN Bukit Tinggi bersama dengan pimpinan untuk meningkatkan layanan perpustakaan IAIN Bukit Tinggi ini. Sebagaimana yang adik-adik yang mungkin sudah pernah lihat atau datang ke perpustakaan kita ini, kita ada 3 lantai. Lantai pertama itu ada layanan tendon, layanan buku-buku cadangan, dan itu bisa adik-adik baca. Di samping itu juga ada ruang
meja kursi bacanya. Dan situ juga ada yang terbaru corner Syed Nursi. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan resmikan Syed Nursi corner. Kemudian ada lagi yang di dekat resepsionis itu ada rencananya akan disiapkan statistik corner. Dan itu insya Allah dalam ini mudah-mudahan itu sudah tiba rak-rak bukunya, sehingga nanti mahasiswa baru atau mahasiswa umumnya yang merupakan mahasiswa yang lebih tinggi sebagai pengunjung, kita dapat menikmati, dapat memanfaatkan corner-corner yang ada di perpustakaan kita ini. Di samping adanya corner-corner lainnya yang telah dulu ada, seperti Syekh Jamil Jambe Corner, Bank Indonesia Corner. Nah, itu yang sudah dulu ada menjadi koleksi kita di perpustakaan yang begitu tinggi. Adik-adik yang banggakan bahwa Ibu pengelola perpustakaan yang begitu tinggi, kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung. Dan itu menjadi moto kita. Nah, nanti adik-adik kalau dalam pemaparan narasumber kita nanti yang dari pustakawan juga, silakan adik-adik bertanya apa saja. Nah, seperti tadi saya menyampaikan tadi layanan 1 tadi layanan tendon ya, itu dan 1. Nah, kemudian di lantai 2 itu ada layanan sirkulasi. Ini apa sirkulasi ini? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh kakak dari pustakawan sebagai narasumber. Nah, di mana layanan sirkulasi ini nanti tempat di mana buku-buku yang bisa dipinjamkan gitu, yang bisa dipinjam oleh pengunjung. Kemudian singkatnya ada lagi lantai 3 itu ada layanan koleksi skripsi, dan tesis dan disertasi. Nah, di situ layanan yang akan diberikan berupa koleksi karya-karya mahasiswa S1 dan S2 maupun S3. Nah, itu bisa dijadikan rujukan bagi adik-adik yang sedang menyelesaikan nantinya S1 ya, maupun S2 yang kita sudah ada buka pasca sarjananya S2 dan juga sudah ada pasca sarjananya yang S3. Nah, silakan adik-adik semuanya yang apalagi yang masih baru ya. Jadi dengan adanya dengan adanya pendidikan pemakai ini, pengunjung diharapkan bisa mengerti dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang ada di perpustakaan yang tinggi ini, sehingga tujuan pengunjung, yakni adik-adik masih baru itu bisa tercapai, bisa menunjang dalam referensi-referensi proses perkuliahan adik-adik sendiri, ya. Nah, jadi dengan sejumlah koleksi kita di sini yang lebih kurang 10.380 lebih judul, ya, itu yang kita punya saat ini, yang mudah-mudahan itu akan terus bertambah sehingga nantinya yang kita harapkan bisa menambah atau memenuhi kebutuhan mahasiswa dan maupun dosen dalam proses perkuliahan. Itu saja dari saya. Semoga acara ini berjalan lancar, yang nantinya setelah ini selesai, nanti kita akan buka lagi sesi berikutnya pada jadwal yang telah kita rencanakan, Fakultas Syariah ya, masa depan, menyusul nanti Fakultas Fuad ya. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan adik-adik sebagai peserta kegiatan pendidikan pemakai ini bisa memperoleh ilmu dari pemaparan narasumber kita nanti, yang itu dari pustakawan kita. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Novi Zulfikar. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Vini
Putri Ramadhani. Kepada Ibu Vini kita persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga adik-adik atas waktu dan kesempatannya pada siang ini. Langsung saja ya. Kita langsung saja pada pelatihan pendidikan pengguna untuk pengguna pemula UPT Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Pertama, inilah Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi yang terletak di Kampus 2 IAIN Bukit Tinggi Kubang Putih. Sekilas tentang visi misi kita menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan yang unggul dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025 dengan misi 1. Mengembangkan kualitas sumber daya insani perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu layanan perpustakaan menuju perpustakaan yang unggul, menyediakan sumber informasi yang lengkap dan berkualitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sebagai pendukung tridharma perguruan tinggi, meningkatkan pengguna teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan perpustakaan yang unggul. Memberikan akses ke sumber elektronik yang menyajikan hasil penelitian ilmiah dan memperluas penggunaan akses ke sumber-sumber elektronik lainnya. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan yang islami. Selanjutnya, kami tim perpustakaan IAIN Bukit Tinggi telah melaksanakan reakreditasi pada akhir bulan Maret kemarin, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi A. Sebelum masuk ke perpustakaan, kita ada aturan yang harus ditaati ketika masuk ke perpustakaan, yaitu berpakaian rapi dan sopan. 2. Mengisi data kunjungan pada komputer library visitor yang telah disediakan. Meletakkan tas pada loker yang tersedia. Menjaga kebersihan, kerapian, ketenangan, dan kenyamanan. Tidak merokok, makan, dan minum di ruangan koleksi perpustakaan, serta tidak merusak, mengotori, mencoret koleksi dan fasilitas perpustakaan. Hak dan kewajiban anggota. Setiap anggota berhak memanfaatkan koleksi perpustakaan. Setiap anggota berhak meminjam buku dan wajib mengembalikannya sesuai batas waktu yang ditentukan. Setiap anggota berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di perpustakaan. Serta setiap anggota wajib mentaati seluruh peraturan di UPT Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Nah, ini adalah petugas, staf, serta pustakawan yang ada di Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Nanti kalau adik-adik ke perpustakaan akan bertemu dengan kami dan akan kami layani semaksimal mungkin. Masuk ke layanan yang ada di perpustakaan. Pertama, layanan administrasi. Prosedur pendaftaran anggota baru. Semua sivitas akademika IAIN Bukit Tinggi menjadi anggota perpustakaan IAIN Bukit Tinggi dengan persyaratan bagi mahasiswa baru terdaftar secara otomatis. Jadi adik-adik yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Bukit Tinggi sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan. KTM adik-adik otomatis juga menjadi kartu anggota perpustakaan. Selanjutnya, layanan penelusuran.
Di sini kita sudah menggunakan Online Public Access Catalog atau OPAC, yaitu katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna dalam menelusur koleksi perpustakaan. Jadi nanti adik-adik sebelum meminjam buku, sebelum masuk ke perpustakaan, di depan itu di lobi kita ada anjungan yang bernama OPAC yang dapat adik-adik manfaatkan untuk mencari koleksi yang adik-adik butuhkan. Nah, jam buka normal perpustakaan kita Senin sampai Kamis yaitu jam 8 sampai jam 15.30. Sedangkan Jumat jam 10 sampai jam 4 sore. Sabtu dan Minggu kita libur ya. Tapi di masa pandemi ini jam buka layanan kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau sekarang ini jam buka layanan kita dibatasi per sesi. Nanti yaitu sesi pertama jam 8 sampai jam 8.45, jam 9 lalu jam 9 sampai jam 9.45, kemudian jam 10 sampai jam 10.45. Siangnya jam 13.30 sampai 14.45, lalu 14.30 sampai 15.15. Jadi nanti adik-adik ke perpustakaan menyesuaikan aja waktunya dengan jadwal yang kita sediakan. Layanan di perpustakaan. Yang pertama ada layanan tandon, layanan referensi, layanan terbitan berseri, layanan sirkulasi, layanan internet, layanan skripsi, dan layanan bebas pustaka dan uji plagiarisme. Di lantai 1 itu ada pertama layanan tandon, merupakan layanan baca di tempat dan fotokopi untuk koleksi cadangan. Jadi nanti adik-adik kalau mau mencari buku ke koleksi tandon, prosedur masuknya, masuk ruangan tandon diwajibkan membuka alas kaki, mengisi buku kunjungan, mencari buku yang akan difotokopi, dan buku yang akan difotokopi dicatat oleh petugas. Terusnya ada layanan koleksi referensi, merupakan layanan pencarian koleksi rujukan yang dijadikan acuan untuk sumber referensi. Kemudian layanan terbitan berseri. Jadi nanti adik-adik kalau mau mencari koran, penelitian dosen, atau majalah, bisa ke lantai 1 yaitu bagian layanan terbitan berseri. Nah, ini yang layanan yang ada di lantai 1. Pertama, ketika adik-adik masuk, adik-adik akan bertemu dengan meja resepsionis. Di sini adik-adik pertama mengisi daftar kunjungan atas visitor yang sudah disediakan. Setelah itu adik-adik menaruh barang-barang yang dibawa ke loker yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya ada koleksi M. Jamil Jambe Corner, ruangan referensi, seterusnya ada ruang baca. Nanti kita juga akan ada statistik corner sama Said Nursi Corner yang sebentar lagi insya Allah akan kita resmikan. Terusnya ada ruang pasca sarjana, ruang jurnal, dan ruang tandon. Kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini adalah ruangan sirkulasi, yaitu ruangan tempat adik-adik mencari koleksi buku yang akan dipinjam, tempat meminjam dan mengembalikan buku. Syarat-syarat peminjaman buku, adik-adik harus membawa KTP atau KTM, tidak boleh menggunakan kartu orang lain. Prosedurnya silakan adik-adik pelajari. Jumlah dan lama peminjaman berdasarkan jenis anggota. Nah, kalau adik-adik mahasiswa baru, jumlah peminjamannya maksimal 3 eksemplar, lama peminjaman 1 minggu. Nah, ini adalah kode-kode klasifikasi untuk adik-adik nanti mencari buku di rak buku.
Untuk mengembalikan buku, adik-adik juga bisa langsung ke lantai 2. Nanti ada bagian pengembalian buku. Setelah itu, kalau untuk perpanjangan maksimal kita berikan perpanjangan 1 kali. Nah, jika ingin tambah pinjam buku, maka buku yang sudah dipinjam tersebut harus dikembalikan dulu dan dipinjam ulang kembali. Untuk aturan denda, pertama denda keterlambatan pengembalian buku per hari adalah Rp1.000 per eksemplar buku. Tidak ada toleransi denda untuk keterlambatan buku. Kalau buku hilang, mahasiswa melaporkan kehilangan pada tanggal pengembalian, mengganti bahan pustaka yang hilang dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut. Mengganti dengan 1 eksemplar bahan pustaka yang sama, atau mengganti 1 eksemplar bahan pustaka yang setara nilai informasi, mutu, dan harganya. Selanjutnya, di lantai 2 juga ada layanan bebas perpustakaan. IAIN Bukit Tinggi menyelenggarakan wisuda 3 kali dalam setahun. Untuk proses pendaftaran wisuda, mahasiswa diwajibkan mengurus surat bebas perpustakaan. Surat keterangan bebas pustaka memiliki syarat sebagai berikut. Pertama, calon wisudawan memperlihatkan kartu anggota pustaka, tidak mempunyai pinjaman buku atau tanggungan lainnya, menyerahkan tugas akhir atau skripsi hardcover 1 eksemplar beserta CD-ROM berisi file skripsi, PDF, dan Word. Menyerahkan selip bukti pembayaran bebas pustaka sejumlah Rp10.000 dari Bank BNI, menyerahkan sumbangan buku secara sukarela, mencetak surat keterangan bebas pustaka pada akun e-kampus masing-masing, membuat surat keterangan penyerahan skripsi, serta setelah surat ditandatangani dan dibubuhi stempel calon wisudawan, dapat mengambil surat keterangan bebas perpustakaan. Selanjutnya, layanan uji plagiarisme. Uji plagiarisme ini karya ilmiah adalah syarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan bebas plagiat, yang merupakan syarat mengikuti ujian munakasyah. Ada aturan yang berlaku untuk pengajuan uji plagiarisme ini. Bisa adik-adik baca langsung, atau nanti lihat di web perpustakaan ada. Ini gambaran fasilitas yang ada di lantai 2 perpustakaan. Ini adalah ruang peminjaman dan pengembalian, dan ini adalah ruangan koleksi perpustakaan yang bisa adik-adik pinjam. Terusnya di lantai 2 juga ada BI Corner. Untuk hotspot, adik-adik bisa mendapatkannya di sekitar kampus IAIN Bukit Tinggi, tapi harus mendaftar dulu ke bagian TIPD IAIN Bukit Tinggi. Jadi nanti masing-masing mahasiswa mendapatkan akun sendiri-sendiri. Kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 pertama ada ruang skripsi. Prosedur masuk ruang skripsi, wajib melepas alas kaki, sama ya kayak di lantai 1 tadi. Kemudian mengisi daftar kunjungan menuju katalog skripsi atau rak skripsi, membaca skripsi di meja yang sudah disediakan. Skripsi tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, hanya baca di tempat. Kemudian ada ruang internet. Begini prosedur, silakan adik-adik baca prosedur untuk bisa memanfaatkan layanan akses internet di lantai 3. Kita juga di ruang internet kita juga menyediakan jurnal internasional, yaitu Cambridge, JSTOR, Springer, sama Taylor and Francis. Dan juga kita punya koleksi e-book yang bisa adik-adik akses dengan mendownload e-lib IAIN Bukit Tinggi, yang linknya kita sediakan di web perpustakaan. Silakan adik-adik kunjungi. Nah, ini fasilitas yang ada di lantai 3.
ruang skripsi, ruang internet, serta ruang multimedia. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan pada tahun 2020 dan 2021 di perpustakaan. Ada peresmian M. Jamil Jambe Corner, kegiatan reakreditasi perpustakaan. Seterusnya, kita juga setiap tahun mengadakan lomba-lomba serta pemilihan duta baca dan peminjam terbaik. Jadi nanti adik-adik yang berkunjung perpustakaan, kami akan menilai dan akan memilih adik-adik yang bisa kita angkat menjadi duta baca atau peminjam terbaik. Serta kita juga akan mengadakan berbagai lomba-lomba dengan hadiah yang cukup menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Vini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan secara langsung atau melalui room chat kita. Silakan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya seputar peminjaman pengembalian buku, apakah sudah paham dengan materi yang dijelaskan oleh Ibu Vini tadi? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Silakan. Baik. Muhammad Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Anis Muharram, berasal dari Prodi PTIK 1B. Tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan seputar perpustakaan ya. Tadi yang pertama, tadi kakaknya juga menjelaskan tentang peminjaman buku. Itu juga disebutkan eksemplar-eksemplar itu. Apa yang dimaksud dengan eksemplar itu, Kak? Ini ada 1 eksemplar, 2 eksemplar, dan sebagainya. Itu apa yang dimaksud dengan eksemplar itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, tadi ada yang disebutkan dengan Syekh Muhammad Jamil Jambe Corner. Nah, itu isinya lebih spesifiknya tuh apaan aja yang ada pada Syekh Muhammad Jamil Jambe Corner itu, Kak? Lalu yang ketiga, apakah sama isi dari pada aplikasi dengan buku-buku yang ada pada perpustakaan itu? Itu aja dari saya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan dari Muhammad Anis, kita persilahkan kepada Ibu Vini untuk menjawabnya. Terima kasih kepada Muhammad Anis. Untuk pertanyaan pertama, eksemplar itu adalah masing-masing buku. Misalnya ada satu judul tentang ilmu fikih. Nah, satu judul itu kita punya beberapa eksemplar. Jadi ada satu judul, ada banyak eksemplar, ada banyak bukunya. Satu judul, 10 eksemplar. Jadi buku yang sama itu ada 10 buah buku gitu. Ngerti? Anis? Masih belum nyambung, nggak?
Aduh, mengenai ada contohnya. Bentar ya. Iya Kak. Nah ini, lihat nggak? Kelihatan nggak? Nah ini kan satu judul buku panduan perpustakaan. Satu judul buku ini ada beberapa eksemplar, jadi ada banyak bukunya. Yang satu judul ini ada beberapa eksemplar, tapi judul yang sama. Bisa dipahami? Insya Allah Kak. Ah. Oke. Selanjutnya tentang M. Jamil Jambe Corner ya. Koleksi M. Jamil Jambe Corner itu kita banyak tentang berkaitan dengan histori silsilah keluarga M. Jamil Jambe, serta juga tentang keilmuan yang diangkat sama Syekh M. Jamil Jambe, yaitu ilmu falak serta ilmu perbintangan. Gitu. Nanti silahkan Adek berkunjung ke M. Jamil Jambe Corner ya, ditunggu ya. Terus pertanyaan terakhir tentang koleksi elip kita itu ada yang sama, ada yang berbeda. Silahkan Adik-adik download elipnya, nanti Adik-adik lihat. Udah? Terima kasih Kak. Sampai. Ya, sama-sama. Bagaimana Muhammad Anis? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari Ibu Vini? Satu lagi Kak, tadi kan juga dijelaskan mengenai ya udah langsung aja ke nanti mampir ke perpustakaan gitu, kurang lebih seperti itu kan. Sekarang kan regulasi untuk yang masuk kampus itu kan hanya semester sekian sampai semester sekian. Itu apakah memang semester 1 bisa datang juga atau memang regulasinya sudah berbeda Kak? Dan juga kami kan semester 1 ini belum memiliki KTM. Itu regulasinya bagaimana Kak? Terima kasih. Nah, untuk regulasi ya, kan yang kakak jelaskan tadi, kalau untuk aturan masuk perpustakaan kita itu untuk semua mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir. Yang perbedaannya itu cuma jumlah peminjaman. Jadi untuk semester 7 ke atas bisa meminjam 4 eksemplar sekali peminjaman. Kalau semester awal baru 3 eksemplar sekali peminjaman gitu. Terus untuk KTM, kalau adik-adik belum ada KTM kan belum dapat KTM kan. Jadi adik-adik bisa bawa KTP atau tanda pengenal lain yang resmi yang bisa adik-adik buktikan sebagai tanda diri. Tapi harus KTP sendiri ya, bukan teman atau punya siapa. Ya. Bagaimana Muhammad Hanif? Apakah sudah masih ada pertanyaan atau yang masih belum dipahami? Cukup Kak, terima kasih sebelumnya. Ini di room chat kita ada pertanyaan dari Mutiara sudah terjawab ya, KTM. Saya izin bertanya, untuk sekarang kami kan belum ada KTM, apakah itu berarti kami belum bisa meminjam buku? Sudah ya, bisa menggunakan kartu identitas seperti KTP, SIM, atau yang lainnya ya. Ini pertanyaan dari Azizah. Izin bertanya Bu, apakah diizinkan mahasiswa semester 1 meminjam buku? Iya, diizinkan ya. Sudah diizinkan, disesuaikan dengan jadwal sesi-sesi yang sudah disebutkan oleh Ibu Vini tadi. Ini ada Febi Meliasari. Apakah boleh membawa handphone ke dalam perpustakaan dan memotret isi buku, Kak? Silakan Ibu Vini di
Kalau terima kasih, Feby Meliasari. Kalau handphone boleh dibawa ya ke dalam perpustakaan asal jangan ribut. Tapi jangan tinggal di loker, makanya harus dibawa ke dalam perpustakaan. Seterusnya, untuk memotret isi buku, ngapain dipotret? Harusnya dipinjam aja. Boleh sih, yang tidak boleh dipotret itu koleksi skripsi kita, karena kita takut terjadinya plagiarisme. Jadi kalau buku lebih baik dipinjam daripada difoto, kan? Ini ada pertanyaan dari Siska Wulandari. Sekarang kan Kak lagi daring dan bagi yang jauh tempat tinggalnya tidak bisa langsung ke kampus untuk meminjam buku. Apakah buku di perpustakaan ada disediakan secara online, Kak? Terima kasih. Silakan Ibu Vini. Tadi sudah kita jelaskan ya, kalau kita juga menyediakan layanan buku elektronik. Nanti adik-adik tinggal download aplikasi e-lib IAIN Bukit Tinggi. Ada linknya di web perpustakaan. Silahkan kunjungi web perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan hubungi aja petugas perpustakaannya. Ya, boleh. Ya, Siska Wulandari, untuk buku tercetak kita belum menyediakan peminjaman secara online ya. Jadi kalau mau meminjam buku secara online itu e-book kita saja dibaca, bisa dipinjam. Nanti daftarnya bisa di-download di Play Store atau versi Windows-nya juga bisa di-download. Sudah kita sediakan link downloadnya di website perpustakaan. Atau nanti kalau kesulitan, kami akan bantu untuk mendaftarkannya. Kemudian pertanyaan dari Sekar Kinasih. Boleh nanti setelah Zoom PPT-nya di-share. Soalnya kurang jelas Kak kelihatannya di saya. Oh ya. Nanti boleh dilihat ulang tayangannya di YouTube ya. Di YouTube Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Ini Tegar Duyanto, Bu, passwordnya apa, Bu? Password apa ini? Ada yang tunjuk tangan? Boleh, adakah yang mau bertanya secara langsung? Kita buka sesi pertanyaan secara langsung. Ini ada dari Miss Riyati, izin bertanya, Bu, jadwal jam buka dan jam tutup perpustakaannya gimana, Bu? Jam buka perpustakaan masa pandemi kita buka tetap dari jam 8 sampai jam setengah 4, tapi dibagi per sesi. Jadi ada bagian jam 8 sampai jam 8.45, jam 9 sampai 9.45, serta jam 10 sampai jam 10.45. Kemudian jam 13.30 sampai jam 14.15, terus 14.30 sampai 15.15. Nanti bisa adik-adik datang menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kami sediakan. Ini adalah dari Nurul Syarifah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Syarifah dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin bertanya. Tadi ada disebutkan tentang duta baca. Nah, terkait duta membaca, duta ini nanti akan ditunjuk oleh pihak perpustakaan atau ada seleksi lagi, Bu? Nah, kalau ada seleksi, apa saja kriteria pemilihan duta ini, Bu? Terima kasih. Nah, kita persilakan kepada Ibu Vini untuk menjawabnya. Untuk duta baca serta peminjam terbaik, biasanya kami ada tim untuk menilai mahasiswa mana yang akan kami pilih. Nanti setiap tahunnya aturannya mungkin akan berbeda-beda sesuai kriteria yang kami tentukan. Jadi adik-adik rajin-rajin aja datang ke perpustakaan, rajin meminjam, mengembalikan tepat waktu,
serta berkomunikasi yang baik dengan pihak perpustakaan. Kalau ada nanti mau mengadakan pemilihan, kami akan mengumumkan lewat website sama media sosial perpustakaan. Jadi nanti kriterianya akan kami umumkan sebelum kami akan mengadakan seleksinya. Ini ada pertanyaan dari Dea Putri. Izin bertanya, kita di layanan Tendon itu memfotokopi bukunya itu digratiskan atau gimana, Bu? Untuk layanan fotokopi kita belum menyediakan di dalam perpustakaan ya. Jadi adik-adik meminjam koleksi Tandon dengan meninggalkan kartu pengenal kepada petugas, kemudian adik-adik bisa membawa koleksi tersebut menuju tempat fotokopi terdekat dan mengembalikan secepat mungkin. Jadi fotokopi di luar perpustakaan. Ini dari Tegas yang WiFi, Bu. Oh, password WiFi. Kalau password WiFi tadi sudah dijelaskan ya, untuk mendapatkan hotspot area IAIN Bukit Tinggi, adik-adik harus mendaftar dulu ke TIPD. Nanti untuk password sama username-nya itu TIPD yang akan memberikan. Jadi perpustakaan tidak menyediakan ini layanan untuk mendaftar WiFi ya. Jadi untuk mendaftarnya ke TIPD, silakan nanti adik-adik mendaftar ke TIPD. Ya, harus cepat ke Bukit biar jadi duta ya. Jangan lupa download Elip kita karena nanti seleksinya juga dari Elip. Nanti nama adik-adik yang paling banyak membaca buku, durasi terlama membaca buku, nanti akan kita seleksi. Itu termasuk salah satu seleksinya juga ya, syaratnya juga harus mendaftar, mendownload Elip, rajin membaca di Elip, meminjam buku di Elip. Nah, adakah lagi yang ingin bertanya? Biar tidak dingin saja acara kita, ada baiknya untuk adik-adik bertanya secara langsung. Biar kita kenalan, nanti adik-adik berkunjung ke perpustakaan akan bertemu dengan kami di sini. Nanti kami akan bantu peminjaman, pengembalian, semuanya. Yang melambaikan tangan. Ya, ini ada yang melambaikan tangan. Apakah ingin bertanya? Ini Holila Tunisa, Habibal Hawer, silakan. Masih ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, boleh, silakan. Siti Nurul Fatimah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fatimah dengan NIM 2621084, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ingin bertanya, apakah bisa mengakses apa aja, Bu? Coba diulangi lagi, apa, Dek? Alat opak yang di ruang lobi itu bisa mengakses apa aja, Bu? Opak di lobi bisa mengakses apa saja. Silakan Ibu Fini. Untuk opak, adik-adik bisa mengakses koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Jadi koleksi-koleksi buku kita sudah bisa diakses di opak. Jadi nanti kalau ada nanti tandanya buku itu tersedia atau tidak. Ya, opak itu gunanya nanti adik kan di situ mencari buku, misalnya tentang buku bimbingan konseling. Adik tidak tahu di mana posisi buku itu berada di rak. Nah,
Ibu ini untuk menjawab apakah login ke Elite itu menggunakan email atau akun? Email. Ya, login ke Elite, nanti adik-adik setelah mendownloadnya di Play Store, nanti adik-adik akan mendaftar menggunakan email. Nah, setelah itu akan ada link aktivasi yang akan dikirimkan dari buku ke email adik. Jadi nanti diklik link tersebut, kemudian setelah itu tunggu aktivasi dari admin perpustakaan. Setelah diaktifasi oleh admin perpustakaan, nanti adik bisa login dan menggunakan kayak ebook kita di Elite tersebut. Jadi emailnya, loginnya menggunakan email dan passwordnya nanti. Jadi silahkan di-download dulu. Ada yang mau mendownload sekarang silahkan. Nanti kalau kesulitan bisa kami bantu. Silahkan di-download di Play Store. Kemudian Intan Permatasari. Izin bertanya Bu, tadi kan ada ruang baca untuk pasca sarjana. Apakah kami dari semester 1 ini, apakah boleh kami dari semester 1 ini masuk ke ruangan pasca sarjana, Bu? Silakan Ibu Fiji untuk dijawab. Boleh ya, boleh memanfaatkan ruangan koleksi pasca sarjana sesuai yang adik-adik butuhkan nanti. Butuh koleksi atau informasi tentang apa? Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik semua? Bu, Ya, silakan Habibal. apa nama aplikasi yang tadi itu, Bu? Strip lip. Saya tuliskan di room chat ya. Ya, Bu. Download di Play Store ya, Habibal. Ya, Bu. Jadi adik-adik setelah mengikuti acara pendidikan pustaka pemula ini sudah berhak meminjam buku, memasuki ruang-ruangan koleksi yang ada di perpustakaan, sudah berhaklah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. Tidak ada perbedaan antara semester 1 ataupun dengan semester 7, tidak ada perbedaan. Adik-adik boleh memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan. Tidak ada perbedaan. Ada tadi di pengetahuan. Bu, link absennya udah ada, Bu. Ada tadi nih. Copy paste kan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Zahwa. Kan gini, Bu. Saya kan sudah punya akun Elite pustaka tuh, Bu. Pas mau dipencet bukunya tuh keluar, Bu, dari APK-nya. Pas dipencet bukunya keluar dari aplikasinya. Iya, Bu. Zahwa Aulia, untuk jawabannya mungkin bisa dibantu oleh admin perpustakaan Bapak Nusyirwan. Kepada Bapak dipersilakan untuk membantu jawaban dari adik kita Zahwa Aulia. Bapak Nusyirwan. Ya, mohon maaf tadi pertanyaannya apa? Adik kita ini mau meminjam buku di Elite, Pak. Tapi setelah diklik bukunya keluar dari APK-nya, dari aplikasinya dia keluar. Oh gitu. Dari pertanyaan dari siapa tadi? Zahwa Aulia, Pak. Zahwa. Zahwa Aulia. Zahwa. Iya, Pak.
Oh, itu udah percobaan berapa kali itu yang kayak gitu? 3 kali, Pak. 3 kali? Hmm. Anda udah pastikan jaringan Anda tidak bermasalah? Tidak, Pak. Misalnya ini baru pengaduan pertama seperti ini. Terakhir kapan Anda coba? Terakhir sebelum webinar ini, Pak. Ya. Nah, nanti saya telusuri dulu gimana permasalahannya ya. Baik, Pak. Nah, ini baru pengaduan pertama. Soalnya Oke. di info di Play Store-nya itu mah Pak sering ada yang komen bahasanya sedang mau minjam buku atau mau naikkan buku keluar langsung dari APK-nya, Pak. Iya, ya. Ya, enggak yang langsung mengadukan ke kita baru ini. Saya nggak baca komen-komen yang di aplikasi. Baik, Pak. Baik, kita telusuri dulu ya, Zawa. Baik, Pak. Oke, makasih. Iya, Pak. Baik, untuk yang mengalami masalah yang sama dengan Zahwa, nanti dicari dulu permasalahannya oleh admin. Ini ada pertanyaan dari Rizko Insar. Bu, kalau aplikasi Elip untuk PC downloadnya di mana, Bu? Di web. Di website sudah disediakan versi Android dan PC-nya. Coba buka di web perpustakaan pustaka. Saya tuliskan linknya di room chat. Silakan dibuka link tersebut. Di sana sudah ada link untuk mendownload aplikasi Elip kita. Nah, ini Mutiara Desmita Putri ya, pendaftarannya masih belum diaktifkan. Nah, jadi admin memang butuh waktu paling 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan pendaftarannya masuk, karena admin tidak selalu memantau semua pendaftar yang masuk. Jadi biasanya awal-awal kalau pagi hari mulai kerja, ini baru mulai aktif. Ini ada beberapa pendaftaran yang masih belum diaktifasi. Jadi seperti itu. Jadi seperti pertanyaan siapa tadi ya tentang Elip. Offline ya. Oh, tentang informasi tambahan tadi satu lagi saya baca. Untuk form pendaftaran itu memang tidak semuanya harus diisi. Kalau form tambahan itu tidak wajib diisi. Yang wajib itu nama, foto itu memang wajib di-upload. Walaupun tidak foto pribadi, boleh foto KTM atau KTP seperti yang sudah-sudah ini. Terus tadi pertanyaan lagi berapa lama aktivasi? Ya, seperti tadi. Paling tidak 1 kali 24 jam admin harus mengaktifasi pendaftar yang masuk. Jadi admin tidak selalu standby di depan aplikasi e-book seperti ini. Jadi ditunggu saja siapa yang sudah mendaftar sebentar lagi ini bisa diaktifasi. Terus pertanyaan apa lagi? Sebentar. Apakah Elip itu bisa dibaca offline, Pak? Oh ya, karena aplikasi ini berbasis web, jadi untuk sementara belum bisa dibaca offline, harus online. Oke. Elip downloadnya di mana, Bu, Pak? Tulisannya Bu, Pak. Elip downloadnya di mana, Pak? Apakah penjelasan sebelumnya yang kurang jelas atau memang Gabung dengan downloadnya di Play Store, atau supaya lebih jelasnya linknya sudah saya cantumkan di website
perpustakaan, Anda tinggal klik linknya, udah dibawa langsung ke aplikasi desktopnya. Atau kalau dari HP memang dari Play Store dengan mengetik kata kunci strip lib ya, elib. Izin bertanya Bu, berapa lama aktivasi adminnya ya Bu, elibnya Bu, Pak? Kan tadi udah dibilang paling tidak 1 kali 24 jam. Baru gabung Zoom Pak. Izin jawab. Untuk aktivasi 1 kali 24 jam lah udah bisa diaktifasi. Di jam kerja ya Pak? Jam kerja. Ini saya mencoba aktivasi yang lain-lain. Nah, seperti ini. Aktivasi dulu. Zahratul. Udah aktif. Ini ada dari Siska Wulandari nih Pak. Ya. Siska. Pak, penggunaan elib setelah didaftar gimana lagi Pak? Maksudnya apa nih? Mungkin sudah daftar elib, terus apalagi yang harus dilakukannya, mungkin seperti itu. Itu. Ini pertanyaannya Pak, penggunaan elib setelah didaftar gimana lagi Pak? Setelah daftar, ya terserah Anda. Anda mau pakai, mau Mau tidak, baca, mau minjam, mau tengok-tengok judul buku saja masih boleh. Karena itu tidak menjadi wewenang kami. Apa yang akan Anda lakukan setelah mendaftar? Ya lanjut, kalau masih ada, saya lanjutkan untuk aktivasi. silahkan diaktifasi, di-download aplikasi elibnya selagi admin kita ada, Ya. agar bisa segera diaktifasi oleh adminnya. Karena kalau di rumah adminnya nggak bisa mengaktifasi ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Susi Susanti. Ya. Kenapa IAIN termotivasi untuk mengembangkan dan mengapa bisa terpikiran apa sih latar belakangnya apa sih Pak? Kenapa IAIN termotivasi untuk mengembangkan dan mengapa bisa terpikirkan apa sih latar belakangnya elib IAIN Bukit Tinggi? Itu mungkin bisa dijawab oleh Kepala Perpustakaan. kepala. Kok kita memilih elib? Mungkin seperti itu pertanyaannya Pak. Iya. Silakan pada Bapak Novi Zulfikar untuk menjawabnya. Kok IAIN lebih memilih elib? Mungkin seperti itu pertanyaannya Pak. Bapak Novi. Zul. Mungkin kita pending dulu ya pertanyaan dari Susi Susanti ini, apa motivasi IAIN, mengapa bisa terpikirkan, apa sih latar belakangnya elib IAIN Bukit Tinggi ini, kita pending dulu ya. Ini pertanyaan dari Mutiara lagi. Pak, apakah kalau kita meminjam buku di perpus, itu buku yang kita pinjam akan tercatat di rak buku yang ada di elibnya Pak? Bapak ya? Ya, ke Bapak. Oke. Dari Mutiara juga lagi. Mutiara. Kalau saudara minjam buku di perpustakaan, buku fisik, itu tidak ada kaitannya dengan elib. Jadi elib itu memang khusus buku yang dipinjam di aplikasi. Jadi ketika Anda sudah minjam buku di perpustakaan dan Anda masih melakukan peminjaman di elib, itu masih bisa dilakukan. Jadi tidak ada kaitannya antara elib dan buku fisik yang ada di perpustakaan.
Oh ini Pak, dari Susi Susanti lagi. Hmm. Kenapa IAIN termotivasi untuk mengembangkan elit di IAIN? Itu tadi juga. Kenapa IAIN termotivasi untuk mengembangkan elit di IAIN? Oke, silakan dijawab Pak Nusirwan. Pak Nusirwan atau Pak Novi Zulfikar? Bapak Novi Zulfikar hilang dari Peleda. Nggak ada Pak, Bapak Novi. Masih ada kepalanya itu nampak pecinya. Oh iya, masih ada. Bapak, silakan Bapak Novi Zulfikar dijawab. Kenapa IAIN termotivasi untuk mengembangkan elit di IAIN? Oh, ya. Motivasinya yang jelas bagaimana agar koleksi yang ada di perusahaan kita ini lengkap gitu. Banyak, dan itu banyaknya itu sesuai kebutuhan pengunjung, terutama semua prodi-prodi kita yang ada di 4 fakultas. Syariah, FTIK, Fuad, FTIK. Syariah, Fuad, FTIK, FEBI ya. Nah, 4 tersebut. Nah, itu pun masih saya pikir masih belum tercukupi dari kebutuhan. Namun secara bertahap perpustakaan akan terus meningkatkan melengkapi koleksi buku yang ada di perpustakaan, baik itu secara elektronik yakni e-book atau e-lib, baik itu berbayar maupun tidak berbayar. Kemudian buku teks ya yang tercetak. Nah, yang jumlahnya tadi sudah disebut tadi lebih kurang 10.000 lebih judul. Nah, itu. Nah, jadi adik-adik e-lib atau e-books ya yang sudah kita miliki tersebut memang idealnya kalau dapat banyak ya. Ideal lagi ya, cari ideal ya, kalau cari ideal. Jadi buku tercetak tersebut itu ada dalam bentuk e-books. Nah, jadi yang 10.000 itu kalau idealnya ada yang berupa e-books. Nah, sehingga zaman sekarang begitu canggih, informasi teknologi, di mana semua serba online. Nah, jadi perpustakaan tertantang. Artinya tantangannya bagaimana perpustakaan dalam memberikan layanan itu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang serba IT. Nah, artinya layanan itu tidak selamanya lagi harus terfokus pada secara manual atau pengunjung datang ke perpustakaan. Nah, bisa saja bila koleksi kita sudah lengkap secara e-book, adik-adik bisa saja sebagai pengunjung dengan secara online bisa meminjam buku seperti yang tersebut gitu, nggak perlu jauh-jauh datang dari rumah ke perpustakaan. Nah, namun saya pikir kedua-duanya dibutuhkan. Nah, baik secara datang langsung berkunjung ke perpustakaan maupun secara online. Nah, itu dia kira-kira sehingga kami sebagai pengelola berusaha mengusahakan agar koleksi-koleksi kita yang baik itu berupa e-book atau e-libs ya maupun tercetak itu bisa bertambah terus jumlahnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen. Karena pengunjung kita rata-rata kan banyak dari dosen dan mahasiswa. Karena kita perpustakaan jenis perguruan tinggi. Tentunya yang dari umum mungkin jumlah sedikit ya. Ya rata-rata hanya bisa membaca. Kemudian kalaupun mau dibutuhkan itu koleksi tersebut itu di fotokopi dan sebagainya. Tapi yang kita putuskan boleh dipinjam buku itu kan bagi mahasiswa dan dosen-dosen. Nah, dosen-dosen kan sangat butuh itu untuk referensi dalam mengajar di perkuliahan. Adik-adik juga sangat butuhkan koleksi buku di perpustakaan untuk membantu dalam membuat tugas-tugas kuliah ya maupun dalam penyelesaian studi adik-adik supaya bisa selesai tepat waktu. Nah, itu dia motivasi kita mengupayakan agar dengan lengkapnya koleksi-koleksi kita di buku-buku di perpustakaan ini maupun secara elektronik itu menunjang percepatan mahasiswa-mahasiswa yang Bukit Tinggi bisa selesai tepat waktu studinya gitu dan memperoleh gelar yang akademik yang dibanggakan dan itu dibutuhkan di dunia lapangan pekerjaan insyaallah. Amin. Itu dulu kira-kira ya.
motivasi kita ya. Tentunya kita berharap diri dengan dana, jadi pembiayaan atau anggaran. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita sudah didukung dengan dana yang yang meningkat lagi ya. Nanti kalau meningkat kebutuhan pengadaan, contoh pengadaan buku atau elit, itu meningkat pula anggarannya gitu. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat lagi anggaran untuk perpustakaan sebagaimana yang kita harapkan. Saja dulu kira-kira mengenai motivasi kita yang tidak lain dan tidak bukan memberikan yang terbaik bagi pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Ya, saya kembali kepada Lia atau Rahmi. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak Nabi Zulfikar. Bagaimana udah Kak? Sebelum acara kita tutup ya, karena di sebagian daerah sepertinya sudah azan asyar. Kita foto bersama dulu, silakan diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya agar lebih cepat, karena di sebagian wilayah sudah azan. Kita foto bersama dulu sebagai bukti dokumentasi kegiatan kita. Masih ada beberapa yang belum aktifkan kameranya. Rami, Jemi, Rami Ansur. 1, 2, 3. Lanjut. Ini sudah banyak yang keluar. Rami. Ada ini. Ya. Ya Pak. Sudah sampai ke peserta wajib mengisi absen. Nanti kan dikirim tuh sertifikat. Udah dibilang sama peserta tadi. Sudah. Oh, sudah mengisi apa link? Pak Wan nggak dikirim kan? Dari awal acara sudah dibilang tadi kan kalau mengisi link absennya di akhir acara kita tuliskan link absennya. Oh, gitu. Jadi tolong diisi untuk mahasiswa yang belum mengisi link absen, silakan diisi karena ini nanti kalau mau minjam buku diperlihatkan buktinya kalau adik-adik sudah mengikuti acara ini dengan menunjukkan e-sertifikatnya, nanti akan dikirim e-sertifikatnya ke email masing-masing. Gitu Pak Wan. Boleh minta link absen, kami link absen tadi nih. Nah, di bawah absen. Berapa? Silakan diberitahu temannya yang belum mengisi link absen, yang sudah mengikuti acara tadi. Ini masih ada dari Nisa. Oh ya, nanti akan diaktifasi ya. Sudah Pak, kita tutup acaranya Pak. Ya. Baiklah, demikianlah acara pendidikan pemustaka pemula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2021 pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu.